Inilah Ngopi Bareng bersama Lembaga Survei Kedai Kopi, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Hari ini 12 Desember 2016, kami akan meluncurkan hasil survei terbaru kami yang dilaksanakan 1-5 Desember 2016 dengan sistematik random sampling melibatkan 400 responden di ibu kota Jakarta. Dilaksanakan 1-5 Desember 2016 dan kita akan membahas tentang persepak bolaan Indonesia. Hari ini saya kedatangan dua tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah wartawan senior Andi Abdullah Sururi. Tepuk tangan dong. Dan satu lagi adalah Bung Arista, pegiat sepak bola sekaligus pemegang atau pengelola akun Info Supporter. Mantap. Karena kita bicara Indonesia, marilah kita teriak-teriak Indonesia! Indonesia! Baiklah, kalau kita akan mulai perbincangan kita dengan sepak bola, Bung Arista dan Bung Andi. Apakah sebelumnya Anda sudah saling mengenal? Kita sudah ya, sudah 10 tahun sejak zaman revolusi ya. Pernah satu klub? Beda lapangan Ya? Maksudnya gimana? Dia lapangan sebelah ya Tapi main bola kan? Gini kenapa saya katakan apakah Anda sudah saling mengenal, karena di survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi ini ternyata pada saat kami tanya kepanjangan dari PSSI, coba tebak kira-kira dari 400 responden berapa yang betul PSSI? Atau begini sebentar, sebelum dijawab, Bung Arista, PSSI apa? Itu dia. Jadi bikin malu. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI. Bung Andi, PSSI. Ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Berarti Anda termasuk di antara 66,5% responden Jakarta yang betul. 66%. Kepanjangan dari PSSI. Bayangkan saja, PSSI sudah lahir sejak tahun berapa? 1930 ya? Iya, Pak. 38 30. Anda ini sebagai pengamat sepak bola tidak paham. Tapi PSSI ternyata hanya dikenal 66,5% yang paham kepanjangan dari PSSI. Tapi itu ya sudahlah. Kita akan kembali lagi. Nggak apa-apa juga sih. Saat ini ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai keluar ujian dia nggak tahu. Betul. Ngurangi nilai soalnya. Belum ditanya. Setelah ini baru kita akan tanya dan mengelaborasi lebih banyak tentang hasil survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi. Masih bersama Ngopi Bareng Kedai Kopi, Bung Andi, Bung Arista. Hasil survei mengatakan bahwa setelah PSSI membentuk kepengurusannya, 56% dari publik atau responden yakin bahwa timnas akan bisa juara di Asia Tenggara. Tapi ada 34% yang tidak yakin bahwa timnas bisa juara. Komentar Anda tentang ini, karena sebentar lagi kan kita juga akan melawan Thailand di final Piala AFF. 56% yakin timnas bisa juara pasca terbentuknya pengurusan baru. Komentar Anda, apakah ada hubungannya antara kepengurusan baru PSSI dengan prestasi timnas? Kalau untuk AFF sekarang kayaknya tidak terlalu signifikan berpengaruh, karena kepengurusan terbentuk, timnas juga udah mulai jalan. Jadi tidak ada jenjang yang si PSSI-nya bisa memantau 100% seperti itu. Jadi mungkin kalaupun sekarang juara, mungkin bukan buah dari sebagian, mungkin buah PSSI, cuman nggak 100% buah PSSI, karena saya pikir kalau emang PSSI berperan ya ketika dia udah terbentuk dan dia mengelola timnasnya dari pertama kali. Tapi Bung Andi, ini ada optimisme loh dari masyarakat, 56% mengatakan bisa juara gitu. Kalau menurut saya sih optimisme selalu. Kalau kita ngomong soal timnas, masyarakat kita selalu optimis, selalu berharap. Karena apa? Kompensasi sebetulnya. Kita kan terakhir kali juara 91 ya, SEA Games 91 udah 25 tahun lah kita nggak jadi juara. Kemudian setiap pergantian pengurus selalu berharap berubah menjadi lebih baik. Makanya sekarang pun dengan figur yang notabene baru ya, kan figur tentara aktif, harapan itu barangkali menjadi lebih besar. Mungkin orang mikirnya dengan tentara disiplin lebih kuat segala macam, akan kepemimpinan yang akan dilakukannya adalah dengan
lebih tegas begitu, mungkin disitulah harapan dan keyakinan publik menjadi lebih besar. Oke, ini ada 2 leg yang kita menghadapi Thailand di Piala AFF. Anda yakin Indonesia bisa menang? Minimal di leg pertama dulu di Pakansari Cibinong hari Rabu. Jujur sih saya 50-50 ya antara kans menang, tapi ini kan subjektif. Karena paling tidak misalnya track record kita, statistik kita lawan Thailand kan berapa tahun terakhir kita masih di bawah mereka. Mereka juga tetap yang terbaik di Asia Tenggara. Di Indonesia juga kita kalah ya 4-2, 3-2, 4-2. Tetapi poin plusnya adalah timnas kita ini kan sejak kalah dari Thailand permainannya membaik lah, terutama babak kedua mentalnya terbukti. Biasanya ketinggalan duluan kita susah ngejar. Ini berapa kali kita bisa ngejar terus ketinggalannya sampai terakhir di yang Vietnam juga gitu. Dan pastinya karena bermain di kandang sendiri, masyarakat nonton harapannya besar. Itu sih yang harus dioptimalkan. Kita main di kandang nih, kuncinya di besok hari Rabu itu kuncinya di situ. Mas Arista gimana? Percaya diri nggak kita bisa menang? Ya kalau sekarang sih saya yang kita punya cuma harapan ya. Jadi mau nggak mau ya tetap kita harus berharap itu juara gitu, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat squad segala macam Thailand mungkin lebih unggul, cuman sepak bola kan bukan sekedar itu gitu loh. Ada permainan mental segala macam, keberuntungan. Nah mungkin itu yang bisa dimanfaatkan tim kita gitu, dengan semangat juga yang luar biasa gitu. Kayak kemarin di Vietnam 2-1 akhirnya 2-2 dan kita lolos, seperti itu kan semangat yang bisa satu tim yang di itu, dan Dewi Fortuna itu yang membuat saya yakin kita bisa juara. Ya mungkin kan kayak mungkin secara di atas kertas kita masih sedikit di bawah Thailand ya, tetapi kan jargon sepak bola apapun bisa terjadi di Bola itu bundar. bola itu bundar, atau apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Kalau bola itu bundar maksudnya apa sih? Memang bola itu bundar. Anda punya tips-tips nggak kira-kira bagaimana caranya timnas bisa menang? Emang dia pelatih? Kan penggiat sepak bola. Kali aja didengarkan sama pelatih. Iya, sebatas supporter cuma bisa berdoa dan berharap. Sama beli tiket, Mas Aris. Iya. Sama beli tiket. Iya, sama beli tiket. Tipsnya emang ada tipsnya, tips supaya bisa menang. Apakah memanfaatkan lebar lapangan? Itu biasanya itu pelatih, itu kan dilakukan ya. Oke, tapi Anda berdua optimis ya bahwa timnas akan bisa berbuat yang terbaik minimal di leg pertama final AFF. Kami akan kembali lagi, kita bicara lebih ke kans timnas di Piala Dunia, bagaimana responden atau publik Jakarta memandang kemungkinan kapan kira-kira timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Ngopi bareng bersama Lembaga Survei Kedai Kopi. Tadi kita bicara tentang Piala Dunia. Hasil survei mengatakan bahwa tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ada yang mengatakan 10 tahun ke depan itu 33,8%. Yang yakin kita lolos 20 tahun ke depan itu sekitar 13%. Tapi yang mengatakan tidak pernah lolos itu 30,8%. Anda yang mana? 10 tahun, 20 atau tidak pernah? Dari Bung Arista. Jadi masih berharap ya dicoba dan Saya berharap 10 tahun. 10 tahun ke depan bisa lolos Piala Dunia. 10 tahun ke depan Ya. dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari nol ya Mas. Dimulai dari sekarang. Ya. Dimulai dari sekarang. Jadi 10 tahun ke depan kita bisa menyaksikan mungkin bukan Boa Salosa lagi yang akan bermain kalau misalnya 10 tahun, mungkin masih bisa Sebenarnya kita Evan Dimas ya. Piala Dunia itu kalau menurut saya seperti pohon gitu. Tergantung kita nanam benihnya, mulai dari kapan nanam benihnya itu. Seperti kata Jepang, mereka investasi segala macam gitu. Artinya karena kan itu bukan proses yang pendek gitu, artinya butuh generasi U14 sampai akhirnya nanti ke U23 dan senior gitu, seperti itu. Siapa yang paling berperan? PSSI sendiri tentunya. Apakah perlu intervensi pemerintah untuk lolos ke Piala Dunia 10 tahun lagi menurut Anda? Sebenarnya kalau Indonesia tuan rumah udah pasti lolos itu. Jadi intervensi pemerintah diperlukan sebenarnya. bagaimana kita jadi tuan rumah? Iya. Jadi itu maksud Anda. Iya. 10 tahun lagi kalau jadi tuan rumah. Iya. Tapi kan udah kepilih 10 tahun lagi juga tuan rumahnya. Sudah terpilih kalau saya tidak salah ya. Iya. Kalau belum terpilih, maka kita pilih dengan segera. Bung, ada nih.
Menurut Anda ada 10 tahun, 20 tahun atau sama sekali tidak pernah lolos ke Piala Dunia? Kalau saya sih nggak terlalu yakin 10 tahun. Karena satu begini, selain kita punya PR banyak, kompleks lah, membangun sepak bola itu kompleks banget. Kedua, saya nggak tahu nih negara-negara lain juga melakukan percepatan nggak. Kalau kita majunya 80 km per jam buat kita cepat, tapi kalau negara-negara yang melakukan kecepatan yang lebih tinggi dari kita, ya kita akan selalu ketinggalan. Tapi itunya tadi Mas Ars bilang, ini benar-benar membangun sepak bola itu nggak mudah, perlu sistem segala macam. Makanya dengan momentum nih pengurus baru, PSSI baru, mestinya tolonglah coba lagi dievaluasi betul-betul, karena ini setiap ganti pengurusan begitu-gitu aja, permasalahan nggak berhenti. Mas Haris dulu yang di 2010 itu perjuangan revolusi segala macam, sampai sekarang sebenarnya kan belum kelihatan kan sebetulnya. Mau nunggu sampai kapan lagi? Perlu momentum apa lagi nih kita supaya sepak bola kita menjadi lebih baik. Piala Dunia menurut saya sih nggak perlulah ngomongin Piala Dunia dulu. Bagusin aja dulu kompetisinya, jenjang usianya itu dimuluskan lagi, mulai dari yang junior sampai gitu aja dulu. Kemudian environmentnya, supporternya dengan lebih baik, sis managerial grupnya juga kayak gitu aja dulu. Menurut saya, sekarang saya belum selesai. Oke, silakan. Menurut saya kalau itu udah jalan bagus, Piala Dunia menurut saya sih sebuah keniscayaan aja. Nah, misalnya Presiden Jokowi menugaskan Anda berdua sebagai satgas lah, ini kan lagi musim nih satgas ini ya. Satgas timnas sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia 10 tahun lagi misalnya, kalau Anda bilang tadi, kira-kira apa yang Anda lakukan sekarang? Yang pasti jenjang umur itu begini, tim muda kita itu udah berprestasi di tingkat dunia itu. Beberapa ada sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan gitu ya. Indonesia selalu nomor minimal 10 besar bisa masuk gitu. Tapi ketika mereka dari usia yang 10 tahun ke atas itu ke yang senior terjadi yang itu seperti U19 ya. U19 ketika di U19 luar biasa mereka. Teman ketika begitu mereka masuk ke klub, terlibat dengan pergaulan teman-teman mereka, ya walaupun saya nggak bilang itu jelek ya, enggak, cuman ketika ada yang segala macam intriknya, jadi mereka berubah sepertinya gitu, nggak seperti yang dulu lagi. Jadi ada jarak yang jauh antara junior dengan senior. Dan jadi itu apa yang akan dilakukan? Apakah dari sekarang sudah di groom misalnya ada adik kita yang berumur 12 sampai 15 tahun ditaruh di satu pulau terpencil hanya untuk sepak bola seperti itu, atau bagaimana kira-kira? yang pasti berjenjang, timnas berjenjang. Nggak harus semiliter itu. Nah, sebab kan tadi Anda katakan kalau sudah masuk ke klub maka akan berubah lagi dan lain-lain. Iya, berarti regulasi di klub segala macam juga harus dibersihkan, harus disehatkan maksudnya. Supaya mereka tetap menghasilkan atau memiliki pemain-pemain yang berkualitas Piala Dunia. Tidak mesti pemain lah. Kita ngomongin sepak bola ini kan tidak cuman pemain lah, ada pelatih, ada supporter, ada pengurus segala macam. Oke lah, aktor utamanya tentu saja pemain. Tetapi pemain ini nggak akan bisa menjadi tiba-tiba hebat gitu loh kalau ya itu tadi lingkungannya tidak betulin, sistemnya juga tidak perbaiki. Nah, kalau pertanyaan ada apa yang kalau Pak Jokowi boleh juga sih. Kalau saya kalau saya gini lah. Sebetulnya saya percaya ilmu sepak bola itu sama sebetulnya. Di Eropa kita bisa kok download mereka sistem-sistemnya itu gampang. Tinggal aplikasinya sebetulnya mau nggak sih kita berubah. Kita udah bertahun-tahun begini-begini jalan di tempat, padahal ilmunya, booksnya, textbooknya udah ada, tinggal dijalanin aja. Makanya seperti bangsa ini kita butuh leadership sebetulnya, sosok pemimpin. Nah, dengan ketua PSSI yang baru ini, mudah-mudahan Pak Edi sebetulnya tinggal melakukan kepemimpinannya dengan lebih tepat lah sebetulnya, gitu aja. Kenapa Anda berdua tidak masuk ke pengurusan PSSI? Nggak diajak, pasti nggak diajak. Kita tidak memenuhi syarat harus terlibat klub berapa tahun tuh. Ada aturannya begitu. Ada aturannya. Nggak boleh orang di luar sepak bola yang nggak pernah ngurusin sepak bola ya nggak bisa. Nggak bisa masuk. Ada statuta kan begitu. Dan saya lebih pengen jadi supporter karena bisa ngontrol lah, bisa teriak-teriak sebenarnya. Oke. Anda salah, Anda benar, seperti itu. Oh, kenapa Anda tidak ingin masuk ke dalam untuk membereskan sistem sepak bola ini supaya lebih baik?
Ya karena nggak diajak dan Jadi Pak Jokowi bener nggak sih diajak? Mungkin bisa diajak nanti ya, mudah-mudahan kita sekedar berharap mudah-mudahan Anda bisa diajak ya. Nah, ini sedikit lagi saya sebelum kita closing statement. Dari survei kami ternyata Bambang Pamungkas masih merupakan pemain nasional paling populer. Ya, ini memang karena kita melakukannya di Jakarta dan Bambang Pamungkas juga pemain Persija, jadi dia paling populer 16,3%. Selanjutnya ada Evan Dimas di peringkat kedua 5%, kemudian ada Andi Firmansyah, setelah itu ada Irfan Bahdim, kemudian ada Muasa Losa. Nah, ini dia lagi-lagi sosok Bambang Pamungkas yang paling populer. ya BP emang luar biasa sih menurut saya gitu. Di dalam lapangan dan di luar lapangan karisma BP luar biasa ya. Dia Belum ada yang memiliki karisma seperti Bambang Pamungkas lain. mungkin ada, cuman apa ya? Kenapa? Kalau saya sih ngeliatnya pada di luar ya, bahwa memang BP memang ikon, tapi kan lucu ya, tanda kutip lucu, dia udah 30, udah gaek lah ya, kemudian juga sempat pensiun juga, kemudian kan aktif lagi. Sebenarnya sih jangan-jangan nih, ini mungkin masalah juga di pemain kita kan, soal branding. Pemain kita kan seringkali tidak bisa menjual dirinya. Buktinya apa? Pemain kita udah banyak, sebetulnya banyak, tapi image orang masih BP, karena BP memang terbukti brandingnya bagus lah. Kayak Evan Dimas, Andik juga kan sebenarnya generasi yang terbaru. Ada missing link sebenarnya dari BP ke Evan Dimas, kan ada yang di tengah-tengah. Kenapa ada ya? Irfan, ada Boas. Menurut saya jangan-jangan branding aja sih. Memang pemain kita harus lebih harus lebih berani keluar lah, nunjukin bahwa dia pemain bola, dia punya kebanggaan, bisa dijual dan segala macam. Oke, closing statement sekaligus rekomendasi buat PSSI tentang persepak bola Indonesia ini mungkin dari Bung Aristan. Ya, selama regulasi dan sistem dijalankan dengan semestinya, saya yakin sih sepak bola Indonesia dalam track yang lurus. Selama ini enggak berarti ya? Mungkin sudah, cuman belum sepenuhnya itu. Oh, tapi kita nggak juara-juara lain. Iya, mungkin udah dibenerin, cuman masih belum semuanya itu. Oke. Bung Andi, rekomendasi? Kalau saya selalu berpatokan pada dulu PSSI direvolusikan 2010 dari era Pak Nurdin Halid, kemudian Johar ya, kemudian Pak Lanyala, dan sekarang Pak Edi. Sebetulnya gini lah, ini terlalu riuh ini di dalam, masih gotong-gotongnya kerasa banget. Orang bilang itu muatan politisnya terlalu tinggi sekali. Sudahlah mestinya, apalagi sekarang ini isunya kan lagi NKRI. Udah, apalagi Pak Edi lah, mungkin dari militer simbol lah. Pemelihara NKRI, tolonglah Pak Edi bisa menata lagi. Sebetulnya tadi Pak Sas bisa bilang sistemnya udah ada kok, sebagai sistem udah ada, regulasi udah ada, tinggal soal leadership aja kok. Saya sih percaya selama itu dijalankan dengan oke, nggak usah mikirin yang ribet-ribetnya dulu, politiknya singkirin dulu segala macam, bisa kok kita memperbaiki pelan-pelan, tapi tetap berpelan-pelan. Nggak usah ngomong tadi lagi, nggak usah ngomong langsung lolos Piala Dunia, nggak usah. Bagaimana setiap kompetisi jalan, nggak ada lagi yang wasit nginjek muka, pemain nginjek muka wasit segala macam. Itu kan dari dulu kita masih berputar masalah itu gitu loh. Mau gimana kita ngomongin prestasi? Baiklah, kalau begitu kita tutup perbincangan kita hari ini. Hasil lengkap dari survei kami bisa dilihat di www.kedaikopi.co. Saya Henry Satrio, juru bicara Kedai Kopi, menyampaikan salam terima kasih yang sebesar-besarnya bagi narasumber kami berdua. Silakan kalau ada masukan apa yang akan atau Anda memiliki masukan isu-isu yang bisa disurvei oleh Kedai Kopi, silakan juga email langsung ke kami di www.kedaikopi.co. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Lagi. Udah.